Oke. Oke, jadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa psikologi itu berasal dari dua suku kata, psyche, ya, bukan psyche ya bahasa psyche dan logos. Nah, ketika diterjemahkan, ketika diartikan itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Tapi kalau kita terjemahkan atau secara definitif itu beda lagi tentu saja artinya ketika kita hanya artikan dari kata per kata. Nah, secara definisi, psikologi itu adalah sebuah ilmu mengenai perilaku dan pikiran. Oke? Jadi tidak hanya perilakunya, tapi juga pikirannya manusia juga yang menjadi kajiannya. Kemudian selain perilaku dan pikirannya, termasuk juga fenomena sadar atau tidak sadarnya. Oke, jadi seringkali kita berperilaku itu sudah tidak lagi sadar misalnya. Atau ada beberapa perilaku yang kita secara sadar lakukan. Misalnya, teman-teman masuk ke kelas ini belajar tentu saja dengan sadar, gitu kan? Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau belanja misalnya, itu pasti sadar. Mau ngerjain tugas pasti perilaku yang sadar. Perilaku yang tidak sadar yang seperti apa? Nah, misalnya perilaku yang dilakukan secara tiba-tiba misalnya. Oke, misalnya saya nanya sesuatu, kemudian teman-teman tidak tahu, oke, responnya pada saat tidak tahu itu seperti apa. Karena sebagian besar respon yang dilakukan secara mendadak tadi itu adalah berdasarkan perilaku tidak sadarnya kita. Nah, yang dilihat bukan hanya kita tidak tahu misalnya, tapi perilaku pada saat menunjukkan ketidaktahuan itu. Misalnya ada orang yang tidak tahu dengan cara panik gitu. Enggak. Jadi seakan-akan merasa terancam. Misalnya, nah itu kita bisa mengkajinya dari sisi psikologi. Kenapa dia bisa berperilaku seperti itu ya? Apa motifnya misalnya? Apa alasan kenapa dia atau apa penyebab ya? Kenapa dia bisa seperti itu ketika misalnya ditanya dia langsung panik. Nah, itu di psikologi kita bisa ungkap. Kemudian, baik pikiran ataupun perasaan yang dikaji secara ilmiah. Jadi ingat, bukan hanya pikirannya manusia, tapi juga perasaannya. Oke, jadi lengkap. Ada yang di awal tadi di sini dikatakan perilaku dan pikirannya. Karena seringkali kan kita melihat perilakunya seseorang. Kenapa seseorang itu misalnya mau buang sampah di tempatnya. Nah, perilaku membuang sampah ini tentu saja kita bisa kaji dari sisi psikologinya. Kira-kira apa yang membuat orang mau untuk buang sampah di tempatnya? Kira-kira apa yang membuat orang mau masuk di kelas di waktu yang tepat gitu? Nah, kira-kira apa sih yang membuat orang ketika dia kelas ditanya itu langsung, misalnya perilakunya yang sekarang ini karena kita online itu langsung matikan kamera gitu seakan-akan menghilang. Oke? Ataukah selain perilakunya pikirannya juga, persepsi manusia tentang satu hal. Nah, itu adalah termasuk pikirannya. Nah, jadi ingat kalau kita berbicara tentang psikologi, tentu saja itu dikajinya atau pengkajiannya itu dilakukan secara ilmiah. Ilmiah itu seperti apa? Misalnya, kalau di psikologi itu menggunakan observasi dan wawancara. Oke, jadi proses untuk mendapatkan suatu data itu bisa dilakukan secara observasi, dilakukan secara wawancara, atau dilakukan secara tes psikologi. Nah, kalau di olahraga, kita cara pengambilan datanya itu kita bisa melihat apakah observasi kita bisa lakukan? Bisa saja. Kita bisa melihat bagaimana durasi seseorang lari misalnya, atau bagaimana perilakunya pada saat dia berolahraga. Itu adalah data juga. Ada orang yang ketika berolahraga, kemudian ketika dia kalah, dia sampai berperilaku agresif, marah-marah. Nah, itu adalah data ya dalam bentuk perilaku. Nah, yang kita dapatkan melalui observasi. Nah, kemudian kalau kita konteksnya adalah olahraga lagi nih, apa kita bisa menggunakan wawancara? Bisa juga, tentu saja. Untuk mengetahui bagaimana pikiran seseorang terhadap suatu hal. Misalnya, kalau teman-teman di sini adalah atlet, kita tanya gitu kan, bagaimana pendapat kamu tentang bermain di bawah tekanan? Oke, bagaimana cara kamu untuk keluar dari tekanan tersebut, dari pressure itu? Nah, itu adalah
wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang berusaha untuk menggali pikirannya teman-teman, persepsinya teman-teman. Nah, kemudian selain ini juga ada menggunakan alat tes. Kalau di pendidikan ya, kita juga menggunakan alat tes ini untuk melihat misalnya efektivitas pembelajaran, ya, ataukah yang saya tanyakan tadi, apa yang teman-teman dapatkan dari tugas minggu lalu, itu adalah bentuk ingin mengetahui bagaimana pikiran teman-teman terhadap tugas-tugas yang teman-teman lakukan sebelumnya. Nah, menggunakan alat tes seperti itu. Jadi psikologi, saya ulangi, adalah sebuah ilmu yang mengenai perilaku dan pikiran. Ini tidak boleh hilang salah satunya. Jadi selalu bersamaan. Ya, kalau cuman perilakunya berarti tidak menyeluruh pengukurannya. Kalau kita hanya melihat perilaku seseorang tanpa mengetahui pikirannya, tanpa mengetahui kenapa dia melakukan hal yang seperti itu, nah itu akan rancu pembahasannya. Misalnya, ya, kenapa dia selalu beriringan perilaku dan pikiran? Karena itu tadi, kita dalam memahami sesuatu, dalam memahami satu tindakan, tidak boleh hanya melihat perilakunya saja. Kita harus paham bagaimana kemudian sehingga dia berperilaku tersebut. Itulah yang dimaksud pikiran di situ. Misalnya Arsia, kenapa Arsia tadi menjawab pertanyaan dari saya? Perilakunya adalah menjawab pertanyaan. Oke. Kemudian untuk mengetahui bagaimana pikirannya, nah kita bisa cari tahu tuh apa sih yang membuat Arsia mau menjawab. Apakah karena memang dia belajar? Apakah karena memang dia karena tidak nyaman, karena yang lainnya tidak ada yang mau menjawab sehingga dia kayaknya punya tanggung jawab untuk menjawab? Ataukah karena ingin memperlihatkan kepada teman-temannya bahwa saya belajar loh, kalian tidak. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan pemikirannya. Nah, itulah yang kita gali. Oke? Jadi terkait dengan perilaku dan pikirannya, termasuk di dalamnya ini adalah fenomena sadar atau tidak sadarnya, baik pikiran ataupun perasaannya, dan ingat ini yang dikaji secara ilmiah. Kita tidak hanya memberikan jawaban-jawaban yang sifatnya itu nonsense, tapi harus betul-betul melalui pengujian secara ilmiah. Oke, makanya berasal dari bahan bacaan, hasil penelitian. Itulah yang dikombinasikan. Oke, kemudian objek kajiannya yang paling utama tentu saja manusia dan perilakunya. Ya, jadi kita melihat manusianya dan juga perilakunya. Perilaku apa yang ditunjukkan? Tapi perilaku ini adalah yang paling jelas terlihat karena itulah yang tampak yang kita lihat sehari-hari. Bagaimana perilaku seseorang. Tapi selalu ingat, selalu ada alasan mengapa seseorang melakukan perilakunya. Nah, di psikologi kita berusaha untuk mencari tahu apa sih yang menjadi penyebab seseorang melakukan hal itu sehingga kita memiliki dasar untuk melakukan judgement, ya, bahwa alasan dia melakukan hal itu adalah seperti ini. Oke, jadi kita tidak asal memberikan judgement, tapi ada selalu alasannya. Oke, jadi ketiga hal ini, perilaku individu manusia, kemudian proses mentalnya. Proses mental tadi ini adalah persepsinya, ya, kognisinya, pemikirannya, atensinya, emosi, intelijensi, motivasi, dan lain-lain. Kemudian perilaku sosialnya, hubungan antara manusia, daya tahan psikologisnya, dan juga daya tahan dalam keluarganya. Nah, ini biasanya yang menjadi objek kajian dalam psikologi. Nah, ini tentang bagaimana sih pohon ataupun psikologi ini kita bisa jelaskan secara sederhana. Jadi psikologi ini sebenarnya adalah berasal dari dua cabang yang saling melengkapi tentu saja. Dan ini untuk mendiferensiasi saja semakin memudahkan kita untuk memahami apa psikologi tersebut. Nah, psikologi ini terdiri dari dua, yaitu psikologi murni dan juga psikologi terapan. Psikologi murni ini adalah berbicara tentang bagian-bagian dasar ataupun struktur-struktur atau fondasi-fondasi dasar yang ada dalam keilmuan psikologi.
Nah, kita berbicara tentang psikologi perkembangan, ada psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi abnormal, psikologi umum, dan parapsikologi. Ini merupakan satu cabang yang menjadi dasar ataupun yang nanti akan dibahas ketika kita berbicara mengenai psikologi terapan. Nah, tapi ini adalah dasarnya nih. Ini merupakan bagian paling dasar atau fondasi paling bawah ketika kita berbicara tentang psikologi. Nah, ruang lingkupnya terbagi dua secara garis besar. Kemudian di sini ada psikologi terapan. Nah, psikologi terapan itu secara sederhana adalah cabang ilmu dari psikologi yang spesifik mengarah kepada satu keilmuan tertentu yang di dalamnya nanti itu akan mengaitkan psikologi murni ini. Contoh, psikologi pendidikan, misalnya. Kalau kita berbicara mengenai psikologi pendidikan, tentu saja yang kita bahas bukan hanya pendidikan itu apa, tapi kita akan mengaitkan keseluruhan ini karena keseluruhan ini itu akan sangat berpengaruh. Misalnya psikologi perkembangan, apa kaitannya dengan psikologi pendidikan? Kalau kita mau berbicara mengenai pendidikan, itu kan berasal dari level-level tertentu. Ada yang anak TK misalnya, atau bahkan yang prasekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, gitu kan. Nah, ini atau siswa-siswa teman-teman nantinya itu harus teman-teman pahami perkembangannya, ya. Karena setiap fase itu ada tugas perkembangan masing-masing. Oke. Dan itu pasti akan berbeda pada setiap fase. Misalnya di SD pasti akan beda dengan yang di SMP. Begitupun juga yang di SMA. Oke, jadi dari sisi perkembangan tentu saja itu akan berbeda bagaimana pendekatan kita ya, untuk pendidikan ini untuk anak SD, SMP, SMA. Tentu saja nanti cara mengajarnya teman-teman itu akan berbeda. Pada akhirnya seperti itu, caranya teman-teman mengajar atau cara teman-teman untuk menghandle suatu mata pelajaran, utamanya mata pelajaran olahraga, itu akan berbeda pada setiap level pendidikan. Ya, pada level SD itu pasti akan berbeda, SMP akan berbeda, SMA akan berbeda. Itu pasti. Kemudian dari sisi psikologi kepribadian misalnya. Oke, tiap anak itu punya karakteristik yang beda-beda. Itu namanya individual differences, perbedaan individu. Nah, jadi setiap anak ini punya karakter, punya kepribadian yang berbeda, yang tidak mungkin kita treat sama rata, atau kita perlakukan mereka sama rata. Secara sederhana saja, misalnya ada anak-anak yang dia sifatnya itu adalah introvert, ada yang sifatnya ekstrovert. Dari dua ini saja, dari dua tipe kepribadian yang paling umum ini saja, kita sudah harus memberikan perbedaan dari perlakuan kita. Orang-orang yang ekstrovert, kita treat seperti orang-orang yang ekstrovert. Ketika orang ekstrovert kita treat seperti orang yang introvert, tentu saja tidak akan nyambung. Begitupun sebaliknya. Karena mereka punya karakteristik yang berbeda. Orang yang ekstrovert itu adalah orang-orang yang misalnya suka keramaian, suka kerja-kerja kelompok, suka kerja-kerja sama-sama, gitu kan. Tapi orang yang introvert itu dia lebih suka untuk menyendiri, kerja soal atau kerja tugasnya sendiri, gitu kan, atau mengerjakan hal-hal itu sendiri gitu, atau di ruangan yang dia nyaman. Nah, ini dari sini saja tentu saja akan berbeda bagaimana penanganannya. Oke. Nah, kemudian ada yang terkait dengan psikologi abnormal misalnya. Nah, psikologi abnormal ini dari katanya saya abnormal, ya artinya tidak normal. Oke, di pendidikan sendiri tentu saja mungkin ada beberapa siswa-siswa yang mengalami hal-hal yang terkait dengan abnormalitas. Oke. Nah, tentu saja itu juga harus di-treat dengan menggunakan pendekatan-pendekatan psikologi abnormal seperti itu. Oke, dan ada psikologi umum dan lain-lain. Jadi ini merupakan psikologi terapan ini merupakan kombinasi ya cabang ilmu psikologi yang mengkombinasikan psikologi murni di dalam melihat suatu fenomena yang ada dalam pendidikan. Oke, jadi itulah yang menjadikan itulah
yang menjadikan psikologi pendidikan ini memiliki atau berdiri sendiri. Nah, dalam proses dalam proses mengambil perspektif dari psikologi pendidikan ini, kita menggunakan bantuan dari psikologi perkembangan, sosial, kepribadian, abnormal, dan lain-lain. Oke, sama juga dengan psikologi olahraga. Tentu saja kita akan menggunakan psikologi murni ini dalam melihat, dalam meninjau aktivitas-aktivitas olahraga. Misalnya ada atlet-atlet yang usianya dia masih remaja, kemudian di usia yang masih anak-anak. Tentu saja treatment-nya akan beda, tentu saja perilakunya akan berbeda. Anak-anak yang misalnya dia dalam masa remaja, itu seringkali misalnya melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dengan anak-anak yang seumuran SD misalnya. Apalagi perilaku-perilaku yang sifatnya kalau dia sudah masuk dalam kategori remaja, tentu saja akan ada perubahan-perubahan perilakunya. Misalnya bagaimana dia memandang lawan jenis, ya kan? Bagaimana dia kemudian bercengkrama dengan teman-temannya, itu pasti akan berbeda dengan ketika dia masih anak-anak. Nah, jadi perilaku-perilaku ini kita harus pahami juga dalam perspektif olahraga, karena ini akan sangat membantu. Seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya, Pak. Oke. Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya.